Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni. Saya dari kelas 2C untuk mempresentasikan bab 8 yaitu tentang para wasit. Korps perwasitan dan prosedurnya. Komposisi. Korps perwasitan untuk sebuah pertandingan dari sebagai berikut. 1. Wasit pertama, 2. Wasit kedua, 3. Mencatat atau skor, 4. 2. Hakim garis. Untuk kejuaraan dunia dan pertandingan resmi FIVB diwajibkan adanya seorang asisten pencatat. Prosedur: hanya wasit pertama dan wasit kedua yang dapat meniup peluit selama pertandingan. Wasit pertama memberikan isyarat untuk servis, menandakan dimulainya rally. Wasit pertama dan wasit kedua memberikan isyarat berakhir rally setelah mereka yakin terjadinya kesalahan dan mengetahui sifat pelenggaraannya. Mereka dapat meniup peluit pada saat bola keluar bermain untuk menunjukkan mereka menyetujui atau menolak permainan dari satu tim. Segera setelah wasit meniup peluit yang menandakan berakhirnya rally, mereka menunjukkan isyarat tangan yang resmi. Setelah wasit pertama meniup peluit tanda terjadinya kesalahan, dia harus menunjukkan: A. Tim yang akan servis, B. Sifat kesalahan, C. Pemain yang melakukan kesalahan atau jika perlu. Wasit kedua harus mengikuti isyarat tangan wasit pertama dan mengulanginya. Setelah wasit kedua meniup peluit, dia harus menunjukkan: 1. Sifat kesalahannya, 2. Pemain yang melakukan kesalahan atau jika perlu. 3. Tim yang akan melakukan servis mengikuti wasit pertama dan mengulanginya. Pada kasus ini, wasit pertama tidak menunjukkan seluruh kesalahan dan pemain yang melakukan kesalahan, hanya tim yang akan servis. Pada kasus sesuatu kesalahan pukulan seorang yang dilakukan oleh pemain baris belakang atau libero, kedua wasit menunjukkan isyarat berdasarkan peraturan. Pada suatu kesalahan ganda, kedua wasit menunjukkan: 1. Sifat kesalahannya, 2. Pemain yang melakukan kesalahan atau jika perlu, 3. Tim yang akan servis. Wasit pertama, lokasi. Wasit pertama melakukan tugasnya sambil duduk atau berdiri pada kursi wasit yang ditempatkan pada salah satu ujung net. Pandangannya harus kira-kira 50 cm di atas net. Kewenangan: wasit pertama memimpin pertandingan dari awal hingga akhir. Dia mempunyai kewenangan pada seluruh anggota korps perwasitan dan anggota-anggota tim. Selama pertandingan, keputusan wasit pertama adalah mutlak. Dia mempunyai hak untuk membatalkan keputusan dari anggota korps perwasitan yang lain. Jika menurutnya mereka membuat kesalahan, wasit pertama dapat mengganti anggota korps perwasitan yang tidak melaksanakannya tugasnya dengan baik. Wasit pertama juga mengawasi tugas dari penjaga bola, pengiring lantai, dan pengiring khusus atau moper. Wasit pertama mempunyai kekuasaan untuk memutuskan segala sesuatu yang menyangkut pertandingan yang tidak tercantum dalam peraturan. Wasit pertama tidak mengizinkan setiap diskusi mengenai keputusannya, akan tetapi atas pemimpinan kapten permain, wasit pertama dapat memberikan penjelasan atas penerapan dan penafsiran peraturan yang menjadi dasar keputusannya. Apabila kapten bermain tidak setuju dengan penjelasan wasit pertama dan memilih untuk protes keputusan wasit, dia harus segera menyelesaikan hak untuk menampung dan mencatat proses pada akhir pertandingan. Wasit pertama harus memberikan izin kepada kapten bermain. Wasit pertama bertanggung jawab untuk menetapkan apabila, sebelum, dan selama bertanding perlengkapan daerah permain dan kondisi untuk permainan memenuhi persyaratan. Tanggung jawab: sebelum pertandingan dimulai, wasit
wasit pertama. Mereka kondisi lapangan permainan, bola dan perlengkapan lainnya, melakukan undian atau toss dengan kedua kapten tim, mengawasi pemanasan kedua regu. Selama pertandingan, wasit pertama berhak memberikan sanksi peringatan kepada kedua tim, memberikan sanksi atas kesalahan sikap dan memperlambat untuk memutuskan. 1. Kesalahan dari pelaku servis dan posisi dari tim yang melakukan servis atau termasuk tabir. 2. Kesalahan dalam memainkan bola. 3. Kesalahan di atas net dan bagian di atasnya. 4. Pukulan serang yang salah yang dilakukan oleh libero dan pemain baris belakang. 5. Pukulan serangan sempurna yang dilakukan oleh pemain dengan bola berasal dari libero yang menggunakan pas atas dengan jari di daerah depan. 6. Keseluruhan bola yang menyeberang melalui bagian bawah net. 7. Blok sempurna yang dilakukan oleh pemain baris belakang. 1 percobaan main blok oleh libero. Pada akhir pertandingan, dia memeriksa skor set dan mendatanginya. Wasit kedua menjalankan tugasnya dengan berdiri di luar lapangan permainan dekat dengan tiang pada sisi berlawanan berhadapan dengan wasit pertama. Kewenangan wasit kedua adalah asisten wasit pertama, tetapi dia juga mempunyai hak untuk memutuskan apabila wasit pertama tidak dapat melanjutkan tugasnya. Wasit kedua dapat menggantikannya. Wasit kedua tanpa meniup peluit dalam memberikan isyarat tentang kesalahan yang terjadi di luar haknya, tetapi tidak memaksakan kepada wasit pertama. Wasit kedua mengawasi tugas dari pencatat atau skor. Wasit kedua mengawasi anggota tim yang duduk di angkut cadangan dan melaporkan kesalahan sikap yang terjadi kepada wasit pertama. Wasit kedua mengawasi para pemain daerah pemanasan. Wasit kedua berhak atas setiap menghentikan mengawasi lamanya dan menolak permainan yang tidak sesuai. Wasit kedua menguasai jumlah tim out dan bergantian yang dilakukan oleh setiap tim serta memberikan tim out kedua, pergantian ke-5 dan ke-6 pada wasit pertama dan mengingatkan perlatih. Pada kasus cederanya seorang pemain, wasit kedua berhak memberikan pergantian terpaksa atau memberikan waktu 3 menit untuk pemulihan. Wasit kedua memeriksa kondisi lantai, terutama di daerah depan. Dia juga memeriksa selama pertandingan apakah bola masih memenuhi aturan. Wasit kedua menguasai anggota tim di daerah penalti dan melaporkan kesalahan sikap yang terjadi pada wasit pertama. Tanggung jawab pada saat dimulainya setiap set. Pada perpindahan lapangan pada set menentukan dan apabila diperlukan, wasit kedua memeriksa posisi pemain yang ada di lapangan apakah sesuai dengan susunan dalam di daftar posisi. Selama pertandingan, wasit kedua memutuskan meniup peluit dan memberikan isyarat memasuki daerah lawan dan ruang bawah net. Kesalahan posisi dari tim yang menerima servis, kesalahan kontak dengan net pada bagian bawah atau dengan antena pada sisi lapangan tempat ia berada. Blok sempurna yang dilakukan oleh pemain baris belakang atau pencobaan memblok oleh libero atau kesalahan pukulan serang yang dilakukan oleh pemain baris belakang atau oleh libero. Bola menyentuh benda di luar lapangan, menyentuh lantai pada saat wasit pemain tidak dalam posisi yang dapat melihat kejadian tersebut. Bola yang menyeberang ke daerah lawan di luar area permainan sebagai maupun keseluruhan bola atau menyentuh antena pada sisi lapangan tempat ia berada. Pada akhir pertandingan, wasit kedua menandatangani skor set. Scorer atau
lokasi. Mencatat bertugas dengan duduk di meja pencatat yang terletak pada sisi perlawanan dan berhadapan dengan wasit pertama. Tanggung jawab, dia mengerjakan skor set sesuai dengan peraturan bekerja sama dengan wasit kedua. Dia mempergunakan bel atau alat bunyi lainnya untuk memberikan isyarat kepada wasit berdasarkan tanggung jawabnya. Sebelum pertandingan dan set mencatat, memasukkan data mengenai pertandingan dan tim-tim termasuk nama dan nomor libero sesuai dengan prosedur yang berlaku dan kemudian ditandatangani oleh kedua kapten dan pelatih. Mencatat daftar posisi pemain yang main pertama dari daftar posisi yang diberikan oleh setiap regu. Jika pencatat tidak berhasil mendapatkan daftar posisi pada waktunya, dengan segera dia memberitahukan hal ini kepada wasit kedua. Selama pertandingan, skorer pencatat angka yang telah didapat, mengawasi giliran melakukan servis dari setiap tim dan segera memberitahukan setiap kesalahan kepada wasit setelah pemukulan servis. Berhak untuk mengesahkan dan mengumumkan permintaan untuk pergantian pemain dengan menggunakan siren atau buzzer. Mencatat dan mengawasi jumlah dari tim out dan pergantian pemain dan memberitahukan kepada wasit kedua. Mengingatkan wasit bahwa permainan untuk menghentikan tidak sesuai dengan peraturan. Memberitahukan wasit akhir dari set dan jika angka telah mencapai angka 8 pada set penentuan. Mencatat setiap sanksi yang diberikan. Mencatat semua kejadian sesuai dengan instruksi wasit kedua, misalnya pergantian istimewa, waktu pemulihan, memperpanjang, penghentian, menggunakan dari pihak luar, dan lain-lain. Mengawasi waktu selang di antara set. Pada akhir pertandingan mencatat hasil akhir pertandingan. Pada kasus terjadinya protes, dengan izin sebelumnya dari wasit pertama, penulis dan mengizinkan kapten tim untuk menulis dalam skor set sebuah pernyataan tentang kejadian yang diprosesnya. Setelah dirinya mendatangi skor set, harus mendapat tantangan kedua kapten tim dan kemudian para wasit. Pembentukan skorer. Lokasi pembentukan skorer melaksanakan tugasnya duduk di samping skorer. Tanggung jawab, dia mencatat pergantian permainan termasuk libero. Dia membantu skor dalam tugas administrasinya. Apabila skor berhalangan maka dia menggantinya. Sebelum pertandingan dan sebelum dimulai pembantu skor. Mempersiapkan lembaran skor set libero. Mempersiapkan skor set cadangan. Selama pertandingan membantu skorer. Mencatat pergantian libero. Memberitahu wasit apabila libero melakukan kesalahan. Mulai dan akhir technical team out. Melaksanakan tugas manual scoreboard. Melihat mengecek scoreboard. Mempersiapkan kalau dibutuhkan skor set cadangan dan memberikan kepada skorer. Pada akhirnya pertandingan pembantu skorer. Mendatangi lembaran skor set dan memberikan kepada pemeriksa. Mendatangi skor set. Hakim garis. Lokasi, jika hanya memakai 2 hakim garis, mereka berdiri di sudut lapangan dekat dengan tangan kanan setiap wasit, menyilang sampai 2 meter dari sudut. Setiap hari garis mengawasi garis akhir sampai pada sisinya masing-masing. Untuk kejuaraan dunia dan pertandingan resmi FIVB diharuskan memakai 4 hakim garis. Mereka berdiri di daerah bebas 1-3 meter dari setiap sudut lapangan di daerah berpanjangan garis imajinasi yang diwasitnya. Tanggung jawab, hakim garis melaksanakan tugasnya dengan menggunakan bendera 4x40 seperti terlihat dalam gambar 12 untuk memberikan isyarat. Bola masuk dan keluar pada saat bola pendaratan dekat garis yang diwasinya. Bola menyentuh tim penerima dan keluar. Bola menyentuh antena bola yang servis menyeberangi net melalui luar
daerah menyeberangi, dan lain-lain. Setiap permainan atau kecuali pelaku servis melangkah keluar dari lapangan permainannya pada saat servis dilakukan. Kesalahan kaki pada melakukan servis. Setiap kontak dengan antena pada sisi lapangan oleh setiap pemain selama ia memainkan bola atau menunggu permainan. Bola menyeberangi net dari luar daerah penyeberangan masuk ke lapangannya lawan atau menyentuh antena pada sisi lapangannya. Sesuai dengan permainan wasit, hakim garis harus mengulangi isyarat-isyarat yang resmi. Isyarat-isyarat tangan wasit. Dengan isyarat tangan yang resmi, wasit harus menunjukkan alasan mengapa dia meniup peluit atau untuk kesalahan atau menghentikan. Tanda isyarat harus diberikan sedikit lama dan jika menunjukkan dengan satu tangan. Tangan itu yang berada pada sisi tim yang membuat kesalahan atau mengajukan permainan. Isyarat-isyarat bendera hakim garis. Dengan isyarat bendera yang resmi, hakim garis harus menunjukkan terjadinya kesalahan dan menahan isyaratnya beberapa saat. Sekianlah dari presentasi saya. Jika salah kata-kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.